Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Baharian Albar akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul apa sih sistem kepartean itu? Langsung saja. Yang pertama adalah pengertian dari sistem kepartean. Menurut Ramlan Subekti pada tahun 1992, sistem kepartean adalah pola perilaku interaksi antara partai politik dalam satu sistem politik. Jadi partai politik saling berinteraksi dalam satu sistem, di mana sistem itu disebut sistem politik. Yang kedua dari Austin Rene pada tahun 1990. Sistem kepartean adalah pemahaman terhadap karakteristik umum konflik partai dalam lingkungan di mana mereka berkiprah yang dapat digolongkan menurut beberapa kriteria. Selanjutnya adalah pendapat dari Rizwanda Imawan pada 2004. Sistem kepartean adalah pola interaksi partai politik dalam satu sistem politik yang menentukan format dan mekanisme kerja satu sistem pemerintahan. Dan yang terakhir adalah pendapat dari Heng Nguyen Harok pada tahun 2004. Sistem kepartean merupakan interaksi antara partai-partai politik yang perolehan suaranya signifikan. Saya akan menjelaskan sistem kepartean yang terdapat di Indonesia. Sistem kepartean Indonesia itu menganut sistem multipartai. Aturan ini tersirat pada pasal 6A ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasal gabungan partai politik mengisyaratkan paling tidak ada dua partai atau lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan presiden dan wakil presiden dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan oleh partai-partai lain. Ini artinya sistem kepartean di Indonesia harus diikuti oleh minimal 3 partai politik atau lebih. Sejak era kemerdekaan, sebetulnya Indonesia telah memenuhi amanat pasal tersebut. Melalui keputusan wakil presiden, pemilihan umum pertama dilaksanakan pada tahun 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto memandang terlalu banyak partai politik menyebabkan stabilitas politik terganggu. Maka Presiden Soeharto pada waktu itu memiliki agenda untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. Pemilu tahun 1971 diikuti oleh 10 partai politik dan pada tahun 1974 peserta pemilu tinggal 3 partai politik saja. Presiden Soeharto merestrukturisasi partai politik menjadi 3 partai. Yang pertama adalah Golkar dan P3 serta PDI, yang merupakan hasil penggabungan beberapa partai atau yang sering disebut multipartai. Namun banyak ahli politik menyatakan pendapat sistem kepartean saat itu merupakan sistem kepartean tunggal. Hal tersebut dikarenakan meskipun jumlah partai politik pada masa Orde Baru memenuhi syarat sistem kepartean multipartai, namun dari segi kemampuan kompetisi, ketiga partai tersebut tidak seimbang. Pada masa reformasi 1998, terjadilah liberalisasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk mempresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan berbagai partai. Banyak sekali parpol yang berdiri di era awal reformasi. Pada pemilu 1999, partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada berjumlah 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan era Orde Baru. Pada tahun 2004, peserta pemilu berkurang dari 48 menjadi 24 parpol saja. Ini disebabkan oleh diberlakukannya ambang batas electoral threshold sesuai UU nomor 3 1999 tentang pemilu yang mengatur bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjutnya adalah parpol yang meraih sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR. Partai politik yang tidak mencapai ambang batas boleh mengikuti pemilu selanjutnya dengan cara bergabung dengan partai lainnya dan mendirikan parpol baru. Jadi dapat dipahami bahwa pada zaman tersebut setelah
adanya UU nomor 3 tahun 1995, partai yang tidak mendapatkan kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR itu tidak akan bisa mendaftarkan ke dalam pemilu. Jika partai tersebut ingin mengikuti pemilu, maka partai tersebut harus bergabung dengan partai lain, dan jumlah dari pergabungan partai tersebut harus melebihi jumlah dari 2% dalam kursi DPR. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.